Ya, selamat malam, Ya, Pak Sven. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.05 pada malam hari ini dan tentunya kami akan membawakan sedikit dari presentasi kami dari mungkin dari komponen analisis dan sedikit ada improvement dari readiness assessment. Nanti kita akan menjelaskan dari saya sendiri, Timotius Kevin Pardede, Gistas Dewan Giri akan memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Dan mungkin Mas Johan mungkin boleh share screen-nya agar oke. nanti kita bisa lebih tahu lagi mendalami apa yang sebenarnya sedang terjadi eh, di perusahaan Bank XYZ ini. Baik, mungkin sebagaimana mestinya Mas Johan boleh membacakan latar belakang dari perusahaan dan nanti akan berlanjut juga ke beberapa komponen analisis yang akan dibacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kevin atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen analisis dan diagnosis readiness for change. Uh, Nah, latar belakang perusahaannya ini adalah Bank SCZ adalah perusahaan bank yang didirikan tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, dan saat ini adalah bank BUMN terbesar di Indonesia. Dengan visi dan misi, yaitu visinya itu menjadi the most value bank di Asia Tenggara dan home to the best teller. Misinya sendiri dari Bank SCZ itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan yang terbaik, yang kedua menyediakan pelayanan yang prima, dan ketiga bekerja dengan optimal dan baik. Nah, latar belakang ini kita masuk ke case study, yaitu uh, diangkat pada kasus Bank SCZ tersebut tentang pengubahan onboarding salah satu super super apps, yaitu aplikasi kredit pembiayaan dari waterfall menjadi agile. Nah, beberapa alasan mengapa aplikasi ini dirubah menjadi agile, karena ada 4 di sini dari presentasi kami. Yang pertama adalah requirement yang terus berkembang dan pesat dari para stakeholder. Yang kedua adalah adanya high demand dari user sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk jangka waktu ke depan, aplikasi ini menjadi salah satu vital portable application untuk program kredit berjangka panjang maupun pendek. Yang keempat, menambah portofolio manajemen agar meningkatkan kualitas dan kredibilitas perusahaan. Nah, dari latar belakang ini kita menganalisis dari pastel dulu. Yang pertama, political, yaitu dari pemerintah sendiri melakukan ada peraturan pemerintah terkait percepatan kredit usaha kecil dan menengah serta kredit KPR dengan cara digitalisasi. Yang karena pandemi COVID-19 ini untuk tingkat kredit itu kan seharusnya itu harus tetap muka. Namun pemerintah sendiri melonggarkan kebijakan di mana untuk mengapply suatu pembiayaan boleh dilakukan dengan cara digitalisasi dengan prosedur yang sudah di, dibuat oleh pemerintah pusat dan juga oleh Bank Indonesia, yaitu ada regulasinya tentang POJK nomor 26 garing POJK titik 01 garing 2019 tentang perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan yang seharusnya itu harus melakukan tanda tangan basal, namun sudah diperbolehkan untuk melakukan tanda tangan yang bersifat elektronik atau elektronik tanda tangan. Yang kemudian yang kedua, secara ekonomik, peningkatan profit perusahaan perusahaan secara yang kedua adalah efisiensi anggaran, terutama di SDM dan alat. Karena yang kita tahu, karena pandemi COVID-19 ini sangat amat ibaratnya memukul usaha pembiayaan dari jasa keuangan, terdapat ada biaya yang lebih tinggi lagi yang mengakibatkan kerugian secara by to buy gitu loh. Nah, yang ketiga adalah sosial, yaitu perubahan gaya yang harus tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tingkat pertemuan tatap muka dikurangi yang mengakibatkan perubahan ke arah ke digital. Nah, dari segi teknologi, dengan adanya teknologi yang sangat maju dan berkembang, online payment
dibutuhkan inovasi untuk mengembangkan sektor jasa pembiayaan. Nah, untuk yang legal, bagian legal adalah pertama adalah SOP perusahaan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah adanya perlindungan nasabah dan perusahaan. Itu sudah ada diatur oleh POJK tentang perlindungan nasabah. Kemudian secara ekologikal, membantu internal bagian pembiayaan dalam hal membuat laporan yang dulu harus lama, sekarang dengan adanya perubahan ini, ada peningkatan efisiensi untuk pelaporan pembiayaan. Jadi lebih bisa memotori kebutuhan untuk atau melakukan inovasi-inovasi lainnya. Yang kedua, dari secara skenario analisis, kita ada 3 bagian, yaitu pertama adalah keuangan, pencapaian target, dan peningkatan kualitas SDM. Untuk keuangan sendiri, kita ada inputnya atau outputnya, yaitu yang pertama adalah mengurangi biaya operasional khususnya untuk segi SDM. Karena pasti ada PHK massal yang dimana harus adanya untuk mengurangi biaya-biaya operasionalnya ada pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan income sendiri, yaitu karena sekarang pandemi COVID-19 dibutuhkan adanya income. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah itu, salah satunya adalah mengurangi biaya operasional sendiri. Yang kedua, dari segi pencapaian target, outputnya adalah meningkatkan pencapaian target kredit yang dulu harus secara RBB itu sekitar 20%, mungkin dengan adanya perubahan ini bisa meningkatkan profit RBB sebesar 30 atau 40%. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM. Nah, dari mengurangi biaya operasional dari segi SDM ini, adanya peningkatan kualitas SDM. Dari adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, ada sisa-sisa karyawan. Nah, karyawan yang sudah di-keep ini, kita akan melakukan sosialisasi dengan cara training secara berkala, yaitu kenapa dibutuhkan secara berkala agar si SDM ini menjadi lebih mengerti apa yang nanti akan perubahan yang terjadi dan tidak akan kaget pada saat berjalannya sistem tersebut. Kemudian ketiga adalah gap analysis. Gap analysis sendiri adalah semacam ada 5 level, tapi dari level tersebut ada sebelum mencapainya level kedua atau ketiga ada dibutuhkan level tambahan yaitu level 1.5 ya untuk meningkatkan si level ini agar menjadi lebih kuat untuk menuju ke level selanjutnya dan sampai akhir gitu. Nah, di level 1 ini ada prerequisite yaitu memastikan kebutuhan akan requirement dari user dan bisnis dari aplikasi pembiayaan sudah dalam bentuk blueprint. Jadi sebelum adanya ini adalah pertemuan awal di mana sudah bertemu dengan timnya sendiri, kemudian sudah dibentuk apa rundown-nya, dan kemudian blueprint-nya mau dibentuk seperti apa, sudah ada di level 1 ini. Kemudian turun ke level 1.5 yaitu manajemen intern, yaitu bisnis proses dari aplikasi pembiayaan yang sudah sesuai, yaitu blueprint-nya, dengan tiap aktivitas per unit, juga per user, didukung dengan adanya persetujuan dari atasan, aviasi dari leader, dan juga dari atasan dari PT XYZ, yaitu kita ambilnya dari PT BRI. Kemudian setelah level 1 dan level 1.5 ini sudah selesai, maka lanjut ke level 2, yaitu proses scalability, ya di mana tujuannya ini adalah memeriksa aktivitas manajemen perubahan TI saat untuk mengidentifikasi semua rangkaian aktivitas di tingkat minimum yang telah dilakukan. Kemudian di level 2.5 yaitu internal integration, yaitu memastikan bahwa aktivitas terintegrasi cukup untuk memenuhi tujuan proses manajemen perubahan sistem. Nah,
setelah dari proses scalability dan internal integration sudah tercapai, masuk kepada level 3, yaitu adalah products, yaitu memastikan bahwa integrasi sistem sudah support kebutuhan analisis datanya. Kemudian di poin 35 atau 3.5 yaitu adalah QC, yaitu quality control, yaitu verifikasi hasil output yang sudah memastikan bahwa sudah sesuai dengan flow yang disetujui pada level 2 sampai level 3 atau level 1 sampai level 3. Nah, dari sini selesai quality control-nya, maka lanjut kepada ke level 4, yaitu management information, di mana fokusnya adalah pada proses tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang memadai dan tepat waktu dihasilkan dari proses manajemen perubahan TI untuk mendukung keputusan manajemen. Kemudian dari external integration atau 4.5, yaitu memastikan bahwa semua UI aplikasi, hubungan antar proses, dan proses lain telah dibuat dalam satu scope aplikasi tersebut. Jadi di eksternal ini sudah harus sesuai dengan apa yang sudah dibutuhkan oleh tim dalam level-level yang sudah dilakukan. Kemudian pada level 5 yaitu customer interface, ini adalah tahap terakhir, yaitu adalah memastikan bahwa validasi masih dioptimalkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi memastikan lagi setelah selesai semuanya, dicek lagi apakah masih ada kendala atau tidak. Apabila sudah selesai, ya berarti gap analysis ini sudah selesai tahapannya dari level 1 sampai kemudian level 5. Kemudian untuk strategic analysis akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. Cek. Baik, terima kasih Mas Johan. Ya, jadi sekarang saya akan membacakan strategic analysis dari holistic approach di PT Bank XYZ. Oke, baik. Saya akan membacakan dari secara vertikal ke bawah, ya mulai dari arena, yaitu ada Groom Breakthrough Innovation, kemudian ada Resilience IT Platform, Excel Data Driven Organization, Agile 10 Times Governance, and Transform Digital Talent. Dari secara vehicle, dari starting pertama, yaitu adalah Digital Financial Supermarket. Itu merupakan penengah dari kita. Dan kemudian untuk Resilience IT Platform itu ada Open Banking dan Composable Architecture sebagai penengah agar kita bisa meraih target di dalam staging tertentu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada yang ketiga yaitu ada Decision Driven Data Analytics. Jadinya ini sebagai decision maker juga ya untuk vehicle kita, dan tentunya itu ada, dan yang keempat itu ada Agile 10 Times Governance ya, sebagaimana mestinya juga ada digital culture di situ. Dan yang kelima terakhir sebagai vehicle-nya itu ada digital mindset. Nah, apa yang membedakan sih? Apa yang membedakan antara kelima hal tersebut? Oke, pertama dari Groom Breakthrough Innovation, kita ini memakai omni-channel ya. Omni-channel artinya adalah digital banking ecosystem ya. Jadi dari seluruh bank yang ada di Indonesia, tentunya juga dengan BI dalam tanda kutip. Jadi nanti kita akan memiliki satu channel dengan mereka agar bisa uh, mempercepat proses data yang keluar, data yang masuk, atau ingin pun jika melacak orang jika orang telah melakukan fraud ya dalam pengkreditan ataupun juga ada yang macet kreditnya. Kemudian yang kedua di Resilience IT Platform kita itu memakai Open API ya, karena kita juga sharing platform ya, sharing platform dengan aplikasi lainnya yang dimana ada beberapa standar template melalui Open API yang bisa kita terapkan di beberapa super apps ya. Oke, untuk
yang ketiga yang Excel Data Driven Organization itu ada big data ya. Big data ini berfungsi untuk apa? Big data sendiri berfungsi nantinya untuk data analytics. Jadi kita akan mengetahui algoritma dari tiap-tiap data-data peserta, data-data maksudnya data-data nasabah yang akan diperoleh, yang akan didefinisikan. Nanti kita tentunya juga akan strengthening BI kita melalui algoritma yang sudah ditetapkan. Yang keempat ada Agile 10 times governance, yaitu kita memakai digital ecosystem. Digital ecosystem itu which means yang artinya dari tiap-tiap orang internal yang ada di bank, jadinya dia itu sudah memiliki digital mindset ya, di mana antara core business dan supporting business bisa berkolaborate ya. Jadinya tentunya ini juga ada beberapa kesepakatan dan kesepahaman dari antara stakeholder dan user. Yang kelima itu differentiation dari transform digital talent, yaitu future competencies ya. Jadi kita nanti juga akan merekrut orang ya, jadi membedakan di sini adalah kita akan merekrut orang yang tentunya sudah memiliki knowledge, yang sudah memiliki pengalaman, yang sudah memiliki kompetensi, mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun agar dapat selalu memberikan continuous recommendation dari tiap pengembangan yang akan dilakukan. Oke, kemudian dari stagingnya sendiri yang ke-1, kita sendiri ada emerging digital ecosystem innovation, yang artinya sekarang lagi berjalan ya. Yang kedua, kemudian tentunya sudah tidak marak lagi, kita tidak akan jauh-jauh dari digital banking dan micro payment ecosystem, karena berhubung adanya pandemi COVID-19, di mana dari bank-bank di luar negeri sudah menetapkan digital banking. Ya, makanya dari itu kita juga harus berubah, bank kita menjadi bank digital secara perlahan ya. Kemudian yang kedua, karena ini juga berhubungan dengan open banking ya, dan composable architecture. Jadi kita itu perlu yang namanya menguatkan DRP implementation ya. Ini sangat perlu untuk mencegah kesalahan, mencegah kesalahan manusia, force major, walaupun dari disaster causes seperti flood, earthquake, gempa, banjir ataupun kebakaran. Kemudian kita juga ada resilient critical app. Jadinya which means di sini ketika ada hal buruk yang menimpa atau serangan seperti ransomware, seperti DDoS, jadi nanti sistemnya sendiri akan nge-switch over ke beberapa pinpoint di location, nanti dia akan merestorasi seluruh layanannya, layanan cloningnya hampir sama dengan layanan yang telah di breach, yang telah ditembus gitu. Yang ketiga, kita juga akan accelerate next-gen infrastructure. Kemudian kita yang keempat, terakhir, ini untuk di 2021 akhir, di Q4, ada integrated cyber threat detection system. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada decision-driven data analytics. Di stagingnya sendiri, kita juga ada enterprise data warehouse, master data management, self-service data analytics, NBI. Oke. Nanti untuk Agile 10 times governance, nanti kita juga ada Lean IT Service Management yang kita akan mensertifikasi seluruh yang jajaran yang ada di Direktorat DTI untuk segera mensertifikasi seluruh karyawannya. Yang kelima, kita ada Transform Digital Talent, yaitu kita juga akan meng-hire orang dengan sertifikasi seperti IT Specialist Engagement Management. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan orang yang memiliki international certification seperti COBIT 5, dari ISAKA, atau ITL dari Excellence. Nah, kemudian yang kelima, kemudian yaitu dari segi ekonomik, ya. Jadinya kita nanti untuk yang pertama itu kita akan meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi. Yang kedua, kita akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah jika menggunakan digital banking. Yang ketiga, dari secara data, kita akan meningkatkan pengolahan data dan mengetahui algoritma dari seluruh pengguna berdasarkan data yang diolah. Yang keempat, kita meningkatkan produktivitas dan mengeluarkan potensi sepenuhnya dari para karyawan. Yang kelima, menambah portfolio perusahaan untuk diketahui oleh stakeholder bahwa perusahaan di tangan yang kompeten. Ya, itu sangat diperlukan ya. Nantinya dari para karyawan, dari para karyawan baru sendiri juga akan mengetahui roadmap visi direktorat IT itu untuk ke depan seperti apa. Oke, baik, selanjutnya mungkin. Oke,
Wah, ini lumayan banyak ya, jadi saya akan membacakannya secara cepat saja ya. Boundary analysis, organization work processes. Oke, jadi di sini kita akan menghitung dari nilai speed, flexibility, integration, dan innovation. Ya. Oke, dari secara vertikal di bank sendiri dari bank sendiri sekarang sudah memiliki approval minimal di level manager. Dari segi dari segi horizontal speed-nya yaitu memang data user yang didapatkan sekarang sudah real time. Yang ketiga, dari eksternal sendiri data komplain nasabah selalu real time dengan SLA 99,9% dan kecepatan dalam tanggap darurat kurang dari 1 menit. Ya, yang keempat, seluruh best practice IT diterapkan oleh baik jajaran kantor pusat maupun kantor wilayah. Nah, dari segi flexibility, memang secara vertikal sendiri tidak dibutuhkan physical approve berupa tanda tangan, melainkan approval melalui digital office. Dari segi horizontal flexibility, decision thinking dan continuous improvement dari bagian IT sampai core business terintegrasi sehingga bisa mengetahui kebutuhan user. Dari external flexibility, saat layanan komplain dilakukan oleh user, maka chatbot yang memiliki robotic process automation berdasarkan algoritma dari tiap data keluhan akan memandu nasabah untuk menyelesaikan masalah, yaitu sudah ada ya dari produknya, ada chatbotnya sendiri. Oke, dari segi teknologi flexibility, seluruh pekerja dapat melakukan akses di mana saja untuk terhubung dengan nasabah. Ya, memang ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun, dari tahun 2016. Oke, nah ini dari integration sendiri ya, saya akan bacakan cepat aja ya. Yang pertama dari secara vertikal, ini kita akan bekerja sama dengan konsultan agar dapat mendapat output maksimum. Dari integration horizontal, prosesnya sudah terintegrasi ya antara core dan supporting bisnis untuk memberikan dampak untuk inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, dari external integration, kita nasabah selalu terhubung dengan sistem fraud detection system, yaitu sistem yang dapat mendeteksi kesalahan dari para user yang melakukan kejahatan. Sehingga kantor pusat bisa menindaklanjuti. Yang keempat, dari secara teknologi integration, seluruh IT product platform ada di sejajaran kantor pusat maupun wilayah ya. Jadinya mungkin secara nggak langsung, mungkin dari teman-teman yang ada di kantor wilayah Bank XYZ ini ya, sudah ada aplikasi yang tertera di kantor cabang maupun kantor wilayah, sampai kantor pusat ya. Nah, oke, dari innovation sendiri ya, dari secara vertikal, tanda tangan yang semakin mudah jika mulai diterapkan RP dari penyelenggara algoritma user, sehingga jajaran manajer atau sekelas kepala divisi tidak diperlukan untuk approval. Ya, yang kedua adalah horizontal innovation. Automation Open API algorithm yang membaca sirkulasi feedback dari core business agar OOP, Object Oriented Process dari AI, berfungsi untuk memudahkan bahkan merubah layers of programming dengan metode yang sudah ditentukan. Wow, ini sangat bagus. Ya, kenapa saya bilang sangat bagus? Jadi kalau ada keluhan, sistem bisa sendiri langsung merubah sesuai kemauan yang ada dengan user. Jadi misalkan saya meminta ini untuk mengubah algoritmanya, saya ingin ada fitur ini, maka nanti dari AI-nya akan membaca, oh fitur ini akan didapatkan dengan bla 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 bla, nanti dia akan membaca, nanti dia akan mengubahnya, nanti kemudian baru akan ada sistem approval dari para digital manager ya, terus seperti itu. Oke, dari secara external innovation sendiri, ini yang saya sarankan ya, 100% layanan pengaduan nasabah dapat diselesaikan dengan AI. Dengan masalah seperti kehilangan uang atau salah transfer dengan syarat Bank Indonesia juga ingin terlibat dengan automation seperti ini. Nah, untuk saat ini kan sepertinya kan nggak mungkin ya, karena kan kita kan nggak mau siap-siap buru-buru untuk kehilangan lapangan pekerjaan lah, jadinya orang-orang yang mendeteksi fraud pun juga harus masih dilakukan seperti audit. Mungkin di masa depan sudah tidak ada perlu orang yang mengaudit sendiri karena dari AI sendiri sudah memiliki sistem audit yang terintegrasi dengan dari core business tersebut. Oke. Kemudian yang keempat dari secara teknologi, innovation dari yang saya sarankan adalah digital banking dengan 100% tidak perlu untuk datang ke kantor wilayah cabang, melainkan mulai dari pendaftaran sampai penutupan dan dapat diselesaikan dengan AI proses. Oke, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Egi ya. Mas Egi, saya persilakan untuk dapat menjelaskan organization and individual change readiness. Thank you. Terima kasih kesempatannya buat Mas Kevin. Boleh next, Mas Johan? Yang selanjutnya adalah proses organizational readiness assessment. Di sini ada 5. Yang pertama ada communication atau memberitahu siapa yang terpengaruh dan terdampak karena perubahan. Selanjutnya yang nomor kedua ada sponsorship, mematikan adanya sponsor aktif dan perubahan oleh C-level dalam organisasi untuk meraih hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah stakeholder management, mendapatkan dukungan perubahan dari mereka yang terlibat dan terpengaruh secara langsung atau secara tidak langsung. Melibatkan orang yang tepat dalam
mendesain dan mengimplementasi perubahan untuk memastikan perubahan yang tepat dilakukan. Yang keempat adalah readiness, yaitu membuat individu bersiap untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan memastikan bahwa mereka memiliki informasi dan tools yang tepat. Yang terakhir atau yang ke nomor 5 yaitu training, memberikan pelatihan kepada SDM yang sesuai dalam perubahan yang dijalankan. Boleh next, Mas Gary? Selanjutnya adalah proses organizational readiness assessment. Assessment dilakukan menggunakan skala Likert, di mana nantinya hasil dari tiap variabel yang ada bisa diberikan rata-rata untuk memberikan hasil maturitas perubahan dan adaptasi perubahan di bank BUMN. Selanjutnya ada jika rata-rata skor dari tiap variabel di bawah 4, maka organisasi belum siap untuk melakukan change. Ada alasan kenapa ngambil 5 parameter ya. Yang pertama ada strongly disagree, yang kedua disagree, yang ketiga ada neutral, dan keempat somewhat agree, dan yang kelima adalah agree. Ada 2 alasan kenapa mengambil ada 2 alasan kenapa mengambil 5 parameter tersebut. Alasan yang pertama adalah skala 5 mampu mengakomodir jawaban responden yang bersifat ragu-ragu. Dan yang kedua adalah apabila skala di atas 5 cenderung penyebab sulit menentukan dalam mengelola informasi. Boleh next, Mas Giri? Selanjutnya adalah proses organizational readiness assessment atau communication. Yang pertama adalah organisasi dalam hal pengembangan aplikasi ini memiliki misi dan strategi yang jelas dan dikomunikasikan ke semua stakeholder. Jawabannya adalah dalam hal ini organisasi memiliki skema pelaporan melalui aplikasi proses monitoring sehingga laporan selalu up to date. Selanjutnya adalah prioritas selalu dikomunikasikan terkait dengan perubahan proyek. Seminggu sekali dalam pengembangan proyek tersebut selalu diadakan daily stand-ups untuk memulai sprint berikutnya. Selanjutnya ada organisasi menggunakan beberapa jenis metode komunikasi agar para stakeholder selalu terinfo. Pemegang aplikasi tersebut selalu memakai cara persuasif communication untuk meyakinkan para stakeholder terkait kebutuhan. Selanjutnya adalah pesan organisasi mengenai perubahan proyek Super Apps ini sangat jelas dan konsisten. Setiap perubahan terkait aplikasi ini dapat dicari di bagian manapun, mulai dari end user sampai developer. Selanjutnya adalah kesalahpahaman komunikasi antara individu mempengaruhi seluruh departemen, yaitu terkadang para stakeholder mengubah beberapa proses yang menyebabkan komunikasi antar squad atau antar tim pengembang menjadi tidak konsisten dan tidak sesuai requirement yang diterapkan. Boleh next, Mas Giri? Proses organizational readiness assessment communication. Selanjutnya, terima kasih. Proses organizational readiness assessment sponsorship. Kepala Keuangan DFU oleh CVO untuk laporan anggaran. Rencana perubahan dalam pengembangan aplikasi memiliki sponsor yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah memiliki kewenangan agar bisa mendorong pergerakan IT departemen. Itu di mana tribe leader dalam hal sponsor memiliki kewenangan otoritas untuk mengatur orang atau proses dan sistem. Yang selanjutnya adalah memiliki beberapa aspek penting untuk membuat keputusan. Dalam proses agile tribe leader bisa membuat kesadaran akan dibutuhkan untuk perubahan dan mengapa perubahan tersebut dilakukan. Selanjutnya adalah divisi tidak mengikuti proses requirement dan pengembangan dengan vendor. Tribe sponsor berpartisipasi dalam pengembangan proyek sampai keseluruhan proses perubahan sehingga vendor hanya berpusat di pendampingan saja. Selanjutnya adalah timeline atau scope dan dikendalikan oleh tim IT, bukan sponsorship. Tribe leader agile membuat keputusan terkait perubahan jadwal proyek dalam ruang lingkup. Boleh selanjutnya, Mas Johan? Yang ketiga ada proses organizational readiness assessment atau stakeholder management. Sponsor dari stakeholder mampu membangun koalisi untuk perubahan atau tiap-tiap direktorat mampu mengelaborasi dan konsolidasi terkait perubahan yang akan dilakukan. Perubahan yang sukses diapresiasi maupun secara privat ataupun publik.
adanya apresiasi kepada tim agile yang berhasil dalam menangani perubahan. Selanjutnya adalah stakeholder selalu mendapatkan pesan yang konsisten dari kepala divisi yang terlibat di pengembangan. Tiap divisi maupun departemen selalu memberikan feedback terhadap satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap kelompok stakeholder. Tim agile akan membuat teks baru sebelum pengembangan baru dimulai. Selanjutnya adalah terdapat strategi agar bisa menghadapi para stakeholder. Tidak ada strategi khusus karena pengembangan selalu atau sesuai dengan kemauan stakeholder. Next, Mas Giri. Yang keempat adalah readiness. Dengan skor 24/5 atau sama dengan 24 dibagi 5 atau sama dengan 4,6. UAT dapat disesuaikan dengan lingkungan yang sebenarnya. User selalu melakukan UAT dengan perubahan yang ingin diluncurkan untuk melihat kualitas dan keberlangsungan produk. Setiap perubahan akan disampingkan kepada stakeholder. Seluruh jajaran organisasi mulai dari kepala divisi sampai staf sudah dibenahi dengan organizational change. Selanjutnya adalah jika ada isu dengan divisi bisnis, maka IT akan mendukung untuk menyelesaikan hal tersebut. Proyek Agile bisa menyelesaikan isu melalui aplikasi Jira dan ICM maupun NCM. Adanya data yang kurang lengkap ketika SDM terpengaruh akan perubahan. Sumber daya manusia akan terdampak akan diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Yang terakhir untuk readiness yaitu tidak adanya pertemuan khusus untuk membahas feedback dari sistem dengan stakeholder. Proses feedback tersebut akan selalu terjadi seiring berjalannya pengembangan dan bisa hanya sampai ke executive level. Boleh next, Mas Giri? Yang terakhir adalah training. Training ini penting karena organisasi mengetahui dan meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Pelatihan selalu diberikan ke semua stakeholder dan seluruh anggota tim proyek. Selanjutnya adalah kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk perubahan telah diketahui. Stakeholder selalu menetapkan minimum variabel produk dan cash flow untuk produk. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan selalu diadakan untuk perubahan proyek. Informasi terkait pengetahuan baru selalu diberikan melalui email kepada tim leader. Selanjutnya dikirim juga ke tribe leader dan stakeholder. Yang keempat adalah pelatihan dikembangkan selalu berdasarkan analisis kemampuan dan penilaian. Pelatihan selalu diadakan sebelum dan setelah sprint pada pengembangan aplikasi. Yang terakhir adalah metode pelatihan yang fleksibel selalu diterapkan kepada tim pengembangan. Pelatihan diadakan melalui Teams atau Zoom karena sedang pandemi. Oke, next Mas Giri. Oke, yang ini boleh dilanjutkan oleh Mas Johan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Egi. Saya lanjutkan dari hasil 5 komponen readiness organisasi, maka kami summary menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah communication. Nilai skor yang sudah dijelaskan oleh Mas Egi adalah 4,6, sponsorship itu 4,6, stakeholder management 4,2, readiness itu 4,6, training 5, yaitu rata-rata skor atau average skor itu 4,6. Yang dimana organisasi itu dalam hal pengembangan aplikasi ini memiliki misi dan strategi yang jelas dan dikomunikasikan ke semua stakeholder. Rencana perubahan dalam pengembangan aplikasi memiliki sponsor yang teridentifikasi serta tribal leader dalam hal sponsor memiliki kewenangan otoritas untuk mengatur orang, proses, dan sistemnya. Yang ketiga adalah eksekutif. Sponsor mampu memberikan apresiasi dan reward kepada agile team jika proyek ini berhasil. Nah, di mana motivasi tim ini adalah pasti mendapatkan reward ya. Nggak mungkin lah apa yang kita kerjakan tidak mempunyai reward. Nah, di sini adalah tim kerja keras, di mana nilainya itu skornya adalah bagus, 4,6, di mana orang itu cenderung untuk menyelesaikan agar sesuai dengan kebutuhan yang dimana akan mendapatkan hasilnya itu ya adalah reward atau biasanya itu adalah bonus di akhir tahun biasanya. Kemudian yang keempat adalah tim proyek agile bisa menyelesaikan isu melalui aplikasi
Jira, dan ICM maupun juga NCM, serta seluruh jajaran organisasi lainnya yang ada di kantor PT SCJ, mulai dari kepala divisi sampai staf, sudah dibenahi dan dengan organization change. Yaitu bagaimana caranya? Yaitulah adalah pertama adalah mensosialisasi aplikasi ini dengan cara training, yaitu mungkin selama 2 minggu atau sampai berjalan 1 tahun atau 1,5 tahun, mungkin setelah itu akan dilepas oleh yang bersangkutan yang sudah bertanggung jawab masing-masing. Yang kelima adalah perusahaan selalu memberikan pelatihan ke semua stakeholder dan seluruh anggota tim proyek, dan pelatihan selalu diadakan sebelum dan setelah sprint pada pengembangan aplikasi. Yang sudah saya jelaskan bagaimana caranya agar aplikasi dan juga user ini saling berkesinambungan, akan diberikan training selalu sebelum melakukan launching aplikasi ini maupun sesudah launching ini tersebut. Pasti setiap revisi akan mutasi, yang dimana setiap mutasi itu akan di-training kembali agar si orang yang sudah mutasi ini mengerti apa yang sudah dilakukan oleh si staff yang sebelumnya sudah melakukan aplikasi Jira ini. Nah, dari skor organisasi di atas, 4 tahapan komponen menandakan bahwa organisasi ini sudah ready untuk perubahan, namun diperlukan beberapa peningkatan. Yang pertama di bagian stakeholder management, kemudian di bagian sponsorship dan juga communication team. Nah, itu yang harus di-approve lagi peningkatannya, seperti itu. Yang adapun rekomendasi dari organisasi improvement adalah dari segi readiness, yaitu sumber daya manusia yang terdampak akan diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, communication. Terkadang para stakeholder mengubah proses yang menyebabkan komunikasi antar squad pengembangan atau tim pengembangan menjadi tidak konsisten dan tidak sesuai dengan requirement yang telah diterapkan. Itu biasanya itu di tengah-tengah pengembangan aplikasi, yang harusnya schedule-nya itu harusnya on track, terdapat ada perubahan di mana ada regulasi atau yang lainnya mengakibatkan pada terjadi perubahan schedule, seperti itu. Yang ketiga adalah stakeholder management, di mana tidak ada strategi khusus karena pengembangan selalu sesuai dengan kemampuan stakeholder. Pasti setiap orang mempunyai ilmu dan juga keterampilan masing-masing yang sudah bertanggung jawab masing-masing antar bagian tim. Yang kemudian dari 3 ini sebenarnya ada 2 juga, namun saya akan menjelaskan di satu aja di bagian komunikasi, karena ini yang paling penting. Karena kenapa komunikasi itu penting? Ya, apabila tidak ada interaksi yang tidak baik, maka tidak mungkin adanya aplikasi ini dapat dikembangkan secara schedule gitu loh. Kenapa? Harus ada stakeholder, harus saling berkomunikasi dengan si pengembangannya agar lebih baik lagi aplikasinya ini tersebut gitu. Nah, di sini yang kedua di bagian komunikasi, jelas stakeholder harus selalu memfollow up jika memungkinkan ada satu staf komisaris yang berasal dari tim divisi IT agar mencegah dispute yang dapat terjadi antar kedua belah pihak. Ini yang saya katakan harus ada komunikasi setiap ada pengembangan atau setiap ada perubahan, itu harus ada komunikasi agar tidak ada terjadi kesalahpahaman, seperti itu. Yang kedua dari segi individual, di sini ada 5 pertanyaan dari segi improvement, yaitu yang pertama adalah saya bersedia bekerja lebih keras untuk mencapai keberhasilan perubahan sistem. Ini nilainya adalah 4. Yang kedua adalah saya bersedia memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Ini kita nilai adalah 5. Yang ketiga adalah saya mendukung sepenuhnya perubahan di tempat saya.
Ini nilai yang kami berikan adalah 5, sudah makanya yang sudah saya jelaskan di organisasi, maka di individual pasti harus berkesinambungan, seperti itu. Yang keempat adalah saya segan melakukan perubahan bila perubahan tersebut saya anggap tidak berguna. Ini nilainya 3 kami berikan, karena ada kelemahan di bagian tim, seperti itu. Yang kelima adalah saya bersedia bekerja dalam tim dalam hal kebersihan perubahan sistem. Ini kami nilai adalah 4. Yang kedua, dari segi responsibility atau tanggung jawab, itu ada 5 pertanyaan yang kami berikan kepada bagian divisi pengembangan. Yang pertama adalah adanya kesadaran bahwa perubahan sistem informasi penting terhadap keberhasilan suatu tim. Ini kami berikan adalah 4. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk pengembangan perubahan sistem sangat diperlukan. Ini kita nilai 5. Kemudian dari segi tanggung jawab, keterampilan dalam hal mengambil keputusan diperlukan saat berjalannya pengembangan. Ini kami berikan nilai 5. Yang keempat, tingkat emosi dari internal maupun eksternal mempengaruhi dalam penyelesaian suatu proyek. Ini kami berikan adalah 4. Dan terakhir di poin kelima adalah saya bersedia bertanggung jawab dalam proyek ini. Jelas di sini kami berikan nilai 5 karena mereka sudah komit dari awal. Dari segi empati, kita ada 5 juga yang kami berikan kepada tim pengembangan. Yang pertama adalah saya memiliki keyakinan bahwa saya akan fokus penerapan perubahan yang diusulkan karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Ini kami berikan nilai 4. Yang kedua adalah ketika melihat tim dalam berdebat tentang pengambilan keputusan, saya selalu menengahi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terfikirkan. Kita nilai 5. Yang ketiga adalah saya menerima semua pendapat yang diberikan oleh tim. Kita nilai juga 5. Saya melakukan backup plan apabila tidak ada dalam kondisi baik atau tidak fokus dalam agenda berjalan dengan lancar. Ini kita nilai 4. Yang terakhir adalah ketika leader tim marah, saya merasa segan untuk memberikan masukan terkait proyek yang sedang berjalan. Kita di sini ada poin netral atau poin 3 yang di sini nanti akan dijelaskan oleh Mas Kevin alasan kenapa kita memilih ini nomor 3 gitu. Kenapa nggak 4 seperti itu. Baik. Oke. Mungkin Mas Kevin bisa. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Mas Joger atas kesempatannya. Jadi saya akan membacakan ya. Kenapa perlunya ada rekomendasi untuk peningkatannya dari organizational change management dari mungkin bisa dikatakan dari individu ya. Oke. Ada empathy, kemudian ada readiness for change. Ini kenapa saya milih kedua hal ini karena di mana di salah satunya ada nilai 3 di dalam satu bagian itu di empathy. Ketika tim leader tim marah, saya merasa segan untuk memberikan masukan terkait proyek yang berjalan. Ya, seharusnya ini tidak patut dilakukan. Melainkan yang harus dilakukan adalah selain memberikan masukan, seharusnya karyawan juga berinisiatif melakukan ice breaking ya, kondisi menjadi dingin dulu. Supaya agar tim leader dapat berpikir jernih dan tidak tenggelam dalam emosi. Kemudian barulah di situ muncul inovasi-inovasi baru, masukan pendapat saran terkait proyek yang telah berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu ada readiness for change, di mana skor 3 untuk statement. Saya segan melakukan perubahan bila perubahan tersebut saya anggap tidak berguna. Wow, ini merupakan hal yang sangat salah juga ya. Di mana-mana, memang betul ya, perubahan perlu dilakukan. Tapi alangkah baiknya, jika perubahan tersebut harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Salah satunya yaitu harus ada persetujuan dari pihak yang accountable terhadap pekerjaan. Jadi kita jangan membuat decision sendiri gitu, karena kita hanya part gitu. Karena yang memegang peranan pentingnya adalah orang yang accountable. Baik, mungkin itu aja dari saya. Next, mungkin jika apakah masih ada. Oke. Dari deskripsi yang ada ya.
Di sini itu kesiapan individu untuk berubah, saya berikan skor 4,2, bisa disimpulkan, dan artinya ini sudah melebihi cukup ya, di mana sudah ada kesiapan untuk berubah. Yang kedua, dari tanggung jawab, saya berikan 4,6, ya, berarti para individu sudah siap ya, apa yang harus dipertanggungjawabkan ketika melakukan perubahan. Yang ketiga adalah empati ya, di mana setelah melakukan perubahan, individu itu harus saling melengkapi dan saling mensupport, mendukung satu sama lain. 4,2. Baik, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Apabila memang kelompok kami ada kesalahan kata dan jika ada pertanyaan, mungkin boleh bertanya di nomor telepon 0857 4989 5811. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kevin. Ya, terima kasih juga Mas Egi dan juga Mas Kevin atas presentasi yang telah dijelaskan. Demikian Paspen yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pada penjelasan ada yang kurang. Namun, kekurangan tersebut boleh kita bisa kembangkan kembali dalam kesempatan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa diberikan komentar pada saat sesi di berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Demikian. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Keren lo pada.